Balik lagi di channel Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Hari ini gue bersama seorang teman, Tio, yang akan menceritakan pengalamannya dia waktu dia masih kecil bertemu dengan hantu muka rata katanya. Gimana ya ceritanya? Bisa diceritain? Jadi ini pengalaman, sebenarnya bukan pengalaman gue ya, tapi pengalaman orang tua dan gue dapat ceritanya. Itu di tahun 2006. Nah tepatnya itu ketika gue sekitar masih SD lah saat itu. Dan saat itu orang tua itu sedang dinas di luar Pulau Jawa. Salah satu kota lah di Pulau Sumatera. Nah, saat itu tuh ada berita duka sebenarnya awalnya itu dari nenek gue yang meninggal. Nah meninggal kira-kira zuhur lah, sekitar jam 12-an dapat kabar. Terus kita langsung siap-siap nih, siap-siap untuk ke Jawa pakai mobil. Kalau bicara normalnya itu seharusnya 2 hari 1 malam lah untuk sampai ke Jawa, dari Sumatera ke Jawa. Terus sekitar jam 1 jam 2 lah, jam 2 siang kita berangkat lah tuh, berangkat bawa mobil. Awalnya tuh bisa dibilang ya lancar. Terus tiba-tiba di kota perbatasan untuk ke provinsi selanjutnya, intinya kayak gitu, tiba-tiba kaca mobil pecah, kaca depan pecah. Nah biasanya kan kalau misalnya kena batu ya, kalau kena batu pun dia cuma satu titik doang kan, biasanya satu titik lubang misalnya kayak gitu. Tapi ini anehnya satu titik lubang tapi depan itu langsung kayak retak rontok gitu semuanya. Iya. Kayak gitu kan. Terus pas kejadian itu kira-kira jam 5-an, jam 5 atau setengah 6. Oh berarti belum ini ya? Belum malam. Belum maghrib. Belum. Terus udah kejadian kayak gitu kan, untuk melanjutkan juga sulit ya, maksudnya ya Kan terbatas ya, penglihatan udah terbatas ya. Akhirnya minggir itu kita pas di ada salah satu restoran Padang lah yang punya warga lokal. Kita minggir, kita nanya saat itu intinya ada nggak bengkel deket sini. Nah karena kebetulan bisa dibilang ini jalan Lintas Sumatera dan di tahun tersebut masih jarang bengkel dan lain-lain ya, apalagi ditambah itu tuh jalan provinsi bukan jalan kota dan lain-lain. Jadi nggak ada, maksudnya dalam artian untuk bengkel yang proper untuk mengganti kaca mobil itu di tahun itu nggak ada gitu. Sampai akhirnya ya udah, kondisi kayak gitu udah kita makan dulu gitu, dengan berharap dari pihak restoran ini bisa bantu kita lah cari solusi, intinya kayak gitu. Nah terus pas kita habis makan, kita dapat solusi dari si karyawan restoran ini untuk ngeganti kaca paling pakai taplak meja. Tahu taplak meja restoran Padang yang plastik itu ya, yang bening? tahu, buat biasanya buat ngalasin taplak yang kainnya di bawahnya. Iya betul. Jadi pakai itu. Jadi disaranin itu, terus orang tua gua ya udah kita lakuin aja, biar intinya yang penting kita ada melanjutkan perjalanan lah, kayak gitu. Terus dibantu cari bengkel yang bisa atau orang yang bisa lah. Nah kebetulan itu dapat bengkel motor sebenarnya, tapi si orangnya ini paham lah untuk mengganti itu kan. Akhirnya dirontokin, terus diganti dengan plastik. Itu kan kalau misalnya satu doang takutnya cepet jebol ya, jadi dia doublein. Nah dia doublein, terus kira-kira itu selesai dari abis maghrib, baru selesai itu mendekati jam 9. Buat bongkar sama pasang. Iya, sama gantinya lah kacanya itu. Nah jam 9 malam jalan, karena plastiknya itu didobelin, jadi bisa dibilang tuh nggak bening banget. Jadi kayak agak apa ya, agak samar-samar buram lah. Tapi yang penting kan kalau dari bokap gua, yang penting kita bisa lanjutin.
walaupun kecepatannya mungkin cuma maksimal 40 60 ya udah nggak apa-apa, yang penting bisa lanjutin aja kan. Ya udah tuh jalan, namanya lintas Sumatera kan nggak ada lampu saat itu ya, nggak ada lampu, mungkin juga mobil pun jarang saat itu. Dan bokap gue bilang udah lanjut aja, kita cari kota terdekat baru istirahat, karena bisa dibilang dalam kondisi kayak gini nggak mungkin nih untuk maksain langsung ke Jawa dan nemuin nenek gua kayak gitu. Untuk makamin lah ya. Jadi jalan pelan-pelan, saking sepinya itu jadi nggak ada motor atau mobil atau bus pun tuh nggak ada, saking sepinya. Terus gue saat itu yang masih SD dan adik gue masih TK, kita sebagai anak kecil ya udah sekitar jam 9 jam 10 tidur dong. Udah ngantuk tidur. Nah kebetulan tuh mobil kita itu Panther, dan di belakangnya itu bangkunya itu kan seharusnya dua itu ditidurin, dikasih papan, dikasih kasur. Oh iya jadi buat tidur ya. Jadi adik gue dan gue tuh tidur di kasur ya. Gue nggak mengalami kejadian apapun. Pokoknya di malam itu, dan gue baru dapet ceritanya itu setelah beberapa tahun dari kejadian. Intinya itu pas gue menjelang SMA gue baru dapet ceritanya. Ternyata pas malam itu nyokap sih, nyokap tuh cerita ada motornya tuh model jenis King gitu sih. Nah dia tuh coba nyalip nih dari kanan, terus mundur lagi, terus ke kiri. Tapi anehnya tuh kalau motor atau apapun kan biasanya pasti ada lampunya segala macam. Ini lampunya nggak nyala. Jadi dia coba nyusul dari kanan, terus mundur lagi, terus baru dari sisi nyokap. Berarti dari kiri itu ya? Nah, dari karena kiri. udah dapet, terus ke Nah dari kiri. Mungkin ditolong itu juga karena mungkin jalanan sepi ya. Jadi kayak bokap itu agak ke tengah mungkin bawa mobilnya gitu. Jadi dia nyusul dari kiri. Nah yang bikin horornya itu adalah si pemotor ini goncengan. Perawakannya laki-laki. Rambutnya tuh agak panjang lah, sebahu. Tapi ketika nengok itu mukanya rata. Dua-duanya mukanya rata. Dan itu cuma nyokap yang ngeliat. Karena dia sebelah kiri ya, pas banget ya. Berarti sambil lihat-lihatan gitu dong. Iya. Nyokap dong ke mereka benar. Dan biasanya itu kan kalau kita bicara motor nyusul itu kan langsung ngeng gitu, maksudnya ya langsung mendahului kan. Ini dia kayak nyampingin dulu. Iya, nyampingin dulu, kayak bener-bener nengok dengan mukanya yang rata itu. Dan nyokap saat itu udah langsung teriak, langsung baca-baca aja. Dan ketika disusul itu anehnya, biasanya kan kalau motor nyusul itu masih ada jarak berapa meter kita masih dengar suaranya. Ini udah langsung hilang aja. Berarti begitu kesusul udah hilang. Dan jalannya juga gelap ya? Gelap. Lo cuma ya terbatas sama lampu mobil lo doang ya? Dan biasanya kan walaupun kita nyalain lampu mobil segala macam, ya jejak motor itu masih kelihatan udah berapa meter. Ini udah hilang aja. Nah, terus pas nyokap gua melihat, dia nggak langsung teriak karena takut kan mungkin langsung teriak dan lain. Kok takut gimana? Karena itu jujur udah di atas jam 10 mungkin ya, dengan kondisi yang kaca seperti itu, dan takutnya hilang konsentrasi dan takutnya kenapa. Terus akhirnya bokap jalan terus. Nah, gue dapat cerita juga dari bokap ketika dia ngeganti kacanya itu. Jadi sampai itu sekitar jam 12-an di salah satu kota di Pulau Sumatera. Terus kemudian dari pagi sampai menjelang siang itu benerin kacanya lah. Nah terus di situ bokap itu cerita ke nyokap, katanya ketika malam itu yang bokap lihat itu dia ngelewatin satu jembatan. Mobil itu ngelewatin satu jembatan. Nah terus di jembatan itu bokap tuh ngeliat beberapa cewek yang mungkin kuntilanak atau apa itu berdiri di pinggir-pinggir jembatannya. Nah terus nyokap itu ngeliat
ke ini pocong itu main-main air di jembatannya waktu bokap cerita. Jadi waktu bokap itu cerita kayak saya melihat kuntilanak, nyokap tuh langsung nimpalin. Gue ngeliat pocong. Iya, gue ngeliat pocong tapi di pinggiran sungai yang main-main air gitu. Dan di situ juga nyokap cerita sebenarnya semalam itu melihat ada motor yang dahuluin tapi mukanya rata. Dan bokap di situ nggak ada motor yang dahuluin. Ternyata yang nyokap lu doang. Iya, ya? jadi yang ngeliat itu cuma nyokap. Oke. Bokap itu nggak ngeliat, bokap cuma ngeliat kuntilanak yang Di jembatan. Iya, di jembatan lagi diri di pinggir-pinggir. Dan untungnya apa ya, bisa dibilang walaupun melihat yang begitu-gitu nggak ada hal-hal aneh lah, karena kan kalau kita bicara Sumatera, lintas Sumatera di tahun 2006 itu pasti banyak bajing loncat lah ya. Iya. Nah ini alhamdulillah nggak ada sih, walaupun nemuin hal-hal yang seperti itu. Dan apa ya, bisa dibilang benar sih, kita nggak ketemu sama nenek kita. Maksudnya udah bisa dimakamin ya. Udah nguburin dulu gitu kan. Ya, mungkin dari kaca pecah atau kejadian-kejadian itu kan, kalau gue di umur yang sekarang gue berpikirnya mungkin salah satu tanda supaya kita sebagai kerabat kita atau keluarga itu nggak ngerasa sedih ngeliat langsung gitu. Bisa. Jadi lebih kayak udah dikuburin ya udah kita doain aja. Kayak gitu sih. Itu sih pengalaman nyokap sama bokap gua ketika kita dapat berita nenek kita meninggal di tahun 2006. Tapi yang lu masih ingat ya waktu lewat jalur lintas Sumatera itu kanan kiri lu kebun? Oh bukan yang ada warung gitu itu. Nggak ada sih. Kebun tok. Jadi mungkin apa ya? Ya mungkin kalau bagi teman-teman yang familiar dengan lintas Sumatera itu, di tahun tersebut itu ada satu daerah yang jalanannya tuh rusak banget. Jalanannya rusak banget dan itu terkenal santer, bahkan sampai beberapa tahun sekarang ya banyak bajing loncatnya di tahun tersebut. Itu sih. Oke. Berarti terus habis setelah diganti kaca di kota tersebut sampai jam 12 siang ya? Sampai jam 12 siang terus baru lanjutin perjalanan lagi. Jadi yang seharusnya 2 hari 1 malam jadi 3 hari 2 malam karena kejadian itu. Oke. Thanks Tio udah bagi cerita ke teman-teman Tapak Misteri Backpacker. Kalau lo punya cerita lagi silahkan ya. Dan teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe dan share channel Tapak Misteri Backpacker. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya di channel Tapak Misteri Backpacker. Channel Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Sampai jumpa, dadah.